mengambil satu perbedaan perumpamaan. Ini adalah tempe dan ini adalah ikan ataupun daging, ya. Kamu boleh membuktikan mana makanan baik, mana makanan yang sehat, dan mana yang tidak sehat, yang tidak baik itu. Kamu membuktikannya bagaimana? Kamu letak di luar mana makanan itu yang dirubungi lalat, yang dihinggapi lalat, yang didatangi lalat. Tempe kah atau daging? Kamu tahu lalat itu tempatnya di mana? Dia selalu suka di mana? Lalat itu tempatnya di kotoran. Ia itu selalu suka di tempat yang kotor. Jadi kalau ini, daging ini apabila diletakkan dengan tempe ini, maka ini yang didatangi lalat. Artinya itu makanan apa? Itu mengambil suatu perumpamaan, ya. Begitu banyak yang belum memahami mana makanan yang baik, mana makanan yang halalan thayyiban mubarakah, mana makanan yang tidak baik. Ini aku mengambil satu perumpamaan agar kamu bisa berpikir. Setiap namanya makanan yang dari hewan yang mengandung darah itu tidak baik, ya. Itu tidak baik. Mengapa dikatakan tidak baik? Karena dia membawa satu penyakit. Binatang itu, hewan itu, makanan yang tidak baik, makanan yang bukan manusia memakan. Manusia memakan makanan yang tumbuh-tumbuhan yang seperti ini, sayur-sayuran. Dikarenakan kebodohan orang-orang tuamu, sehingga kamu tidak mampu melupakan makanan-makanan daging itu, ikan itu. Enak, yang namanya enak itu pasti tidak akan membawa mudarat. Kalau dia enak pasti membawa manfaat. Manfaatnya apa? Sehat. Tidak ada penyakit ada di dalam tubuhmu apabila kau makan makanan yang baik, yang sehat. Itu perumpamaannya. Jadi apabila masih kamu tidak mengerti dengan cara perbandingan yang kusampaikan ini, coba kamu berpikir lagi agar kamu bisa memahami makanan yang sehat, yang baik, yang halalan thayyiban mubarakah ini. Di sini aku masih menyampaikan makanan sehat. Ada makanan yang sehat, sebenar-benar sehat, sehingga kau tidak akan lagi terserang oleh penyakit. Kalau diperhalus makanan ini, tempe ini sehat, baik, tapi masih ada makanan yang terbaik. Disitulah kaum sufi, orang-orang terdahulu sampai ke sana memikirkan tentang pola makanan. Karena sudah ada di Al-Quran, tertulis di surah Abasa ayat 24, yang berbunyi artinya, jika engkau benar manusia, maka hendaklah engkau memperhatikan apa yang hendak kau masukkan ke dalam tubuhmu, apa yang hendak kau makan. Itu maksudnya. Perhatikanlah. Mengapa kau harus memperhatikan makanan itu? Agar tubuhmu itu tidak ada penyakit, penyakit itu tidak datang. Itulah fungsinya kaum sufi ini berpikir dari makna ayat-ayat suci Al-Quran itu. Banyak yang mengaku ulama, tapi tidak semua ulama. Kebanyakan mereka belum mengetahui apa makanan yang baik itu, apa makanan yang halalan thayyiban mubarakah itu. Banyak sekali yang belum mengetahui. Nah, di sini aku telah mendapatkan sosok seorang guru yang membawakan pola hidup sehat, makanan sehat, sehingga tubuh jasadku ini tidak lagi terserang oleh penyakit.
yang membinasakan diriku. Apabila aku binasa, sama aku dengan hewan. Apabila aku mati, sama dengan hewan. Maka di sini aku belajar tentang pola hidup sehat itu bagaimana, makanan yang sehat itu bagaimana. Oke teman-teman, kembali ke topik pembahasan kita tadi. Ini aku mengambil satu perumpamaan, aku ulangin lagi agar kamu bisa mengerti, agar kamu bisa memahami apa yang kusampaikan kepada kamu. Kalaulah daging itu memang baik, ini kuperumpamakan ini daging, ya. Daging itu banyak jenisnya, ada ikan, ada ayam, cumi-cumi, segala jenis hewan yang bernyawa, yang ada kawinnya, yang bisa kawin, yang bisa beranak. Sampai sebegitunya aku menyampaikan kepada kamu, sahabatku, agar kamu bisa mengerti. Dan ini adalah makanan ataupun sayur-sayuran dari buah-buahan. Tahu kamu pastikan bahan-bahannya apa ini? Hanya kacang kedelai, ya. Sampai sekarang ini aku tidak pernah memakan obat, tidak pernah, ya, tidak pernah. Ini ngambil satu bukti nyata yang sudah kurasakan, satu bukti nyata yang sudah kudapatkan, sangatlah banyak manfaatnya. Aku belajar di pola hidup makan yang sehat ini bersama guruku ini. Sangat-sangat luar biasa. Mengapa kamu tidak mampu? Karena kamu sudah terdoktrin, karena kamu sudah terbiasa oleh makanan-makanan itu, sehingga kamu tidak sadar makanan itu tidak baik, yang membawa penyakit, bahkan membawa kebinasaan pada dirimu. Nah, itulah perbedaannya, ya. Coba kamu buktikan. Yang namanya lalat itu tempatnya di sampah-sampah. Lalat itu membawa penyakit, dan dia suka di tempat yang kotor. Kamu kan bisa melihat sendiri, di pasar kah, di jualan-jualan, di kamar-kamar itu, daging, kamar daging khusus pembelanjaan penjualan daging. Ikan, kan kamu lihat sih berapa banyak lalat itu yang datang menghinggapi itu. Kalau tidak disiram, kalau tidak dikasih es, akan keluarlah bau yang sangat menyengatkan. Jadi apabila kamu tidak bisa memperhatikan, membedakan makanan baik, makanan yang halalan, thayyiban, mubarakah itu bermakna, artinya kamu sama dengan seekor binatang. Binatang itu makannya itu tidak diperhatikan, tidak dicuci, makan terus segalanya yang bisa dimakan. Kamu manusia yang bisa berpikir, otak kamu itu digunakan untuk berpikir. Fungsinya itu agar kamu bisa memperhatikan, meneliti makanan yang baik dan makanan yang sehat, makanan yang halalan, thayyiban, mubarakah. Islam itu harus mendapatkan makanan yang sehat itu. Yang sehat itu, itulah makanan yang halalan, thayyiban, mubarakah. Tidak ada mudaratnya, tidak ada mengandung penyakit, sehingga tubuhmu itu sehat. Kalau sehat tubuhmu itu, mati kau. Nah, pasti kamu tidak akan menerima dengan apa yang kusampaikan ini. Nanti kita membahas tentang keilmuan agama, ya. Dasar, asas, fondasi makanan itu asasnya agar kamu selamat,
Kalau kamu sehat, kamu tidak akan binasa. Itu makna dari sehat. Itu makna makanan halalan thayyiban mubarakah. Ini kajian bab ilmu risalah suci ini, ataupun kajian bab kesehatan, pola hidup makan yang sehat itu, sedikit sekali orang yang mau mengikutinya. Padahal inilah ajaran Islam. Tak sadar kamu bahwasanya kamu dihantam, dibunuh perlahan-lahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang Zionis, orang-orang munafik. Tak sadar kamu. Namun pasti ada orang yang mau menerimanya. Seperti aku ini. Aku dulu juga makan seperti kamu. Semua makanan itu ku makan, apalagi ada label halal, ku makan. Kalau salah, ya dari yang mengasih label itulah yang disalahkan. Itu fungsi otak ini disuruh berpikir. Jangan hantam segalanya. Oke teman-teman, di sini aku membagikan pola hidup yang sehat itu, makanan yang sehat itu, agar bisa kamu mendapatkan kesehatan, agar tubuh kamu itu sehat. Kalau mau, kalau tidak mau, itu berpulang kepada kamu ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan selamat merasakan kesehatan bagi tubuhmu.